Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Marianto dengan NIM 082111333022. Kali ini saya akan menjawab soal UTS nomor satu, di mana nomor satu ini bercabang menjadi 114 soal yang dibuat oleh teman-teman di kelas. Nah, di sini ada persyaratannya untuk menjawab soal nomor satu UTS ini, yaitu setiap mahasiswa wajib memunculkan seperti biasa. Ini adalah kriteria soal yang telah kita buat atau kami buat sebelumnya, di mana kita akan menjawab soal ini menggunakan ChatGPT. Karena di sini ada narasi bahwasanya kita dibolehkan untuk menjawabnya menggunakan ChatGPT. Nah, oke. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal dari kelompok satu menggunakan ChatGPT. Oke, pertama saya akan eh, masuk dulu ke ChatGPT. Ini. Hal yang pertama saya lakukan adalah membuat eh, atau membuat prompt yang mengindikasikan atau memposisikan si ChatGPT menjadi seorang ahli dalam mekanika fluida agar dia bisa menjawab mekanika fluida yang saya berikan atau pertanyaan yang saya berikan kepada ChatGPT dapat dijawab dengan sebaik mungkin. Oke, kita teruskan. Bayangkan, maaf, bayangkan Anda adalah seorang seseorang orang yang ahli dalam bidang bidang mekanika fluida. Anda bisa menjawab pertanyaan saya yang sederhana sampai rumit dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh saya sebagai mahasiswa S1. Sebagai mahasiswa saja. Jadi di sini saya memposisikan bahwasannya si ChatGPT adalah seorang ahli dalam mekanika fluida. Dia bisa menjawab pertanyaan yang sederhana sampai yang rumit dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh saya sebagai mahasiswa. Karena di sini saya sebagai penanya. Oke, jika perlu untuk memunculkan rumus dari soal saya, tolong berikan apa rumus tersebut dan tolong jelaskan juga maksud dari rumus tersebut secara detail dan mudah dipahami. Karena pada dasarnya semua ingin mudah dipahami. Oke, kemudian saya klik enter. Saya akan memposisikan dia dulu. Nah, kita kembali lagi ke Word atau soal yang akan saya jawab. Pertama, di sini saya akan menjawab soal dari kelompok satu, di mana kelompok satu memberikan soal tentang mekanika fluida. Oke, tentu saja kita akan copy dulu. Sebentar. Oke, pertama kita coba untuk menjawab soal kelompok satu. Saya akan menjawab buat tiga-tiga saja. Tolong jawab soal ini. Soal
Nah, di sini sudah dijawab oleh ChatGPT soal satu dari kelompok satu. Soal tiga soal pertama dari kelompok satu. Di mana bisakah Anda, maaf, soalnya adalah bisakah benda selain gas atau cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya jika sesuatu yang mengalir, oh, oke maaf, nomor yang pertama ya, bisakah benda selain gas dan cair dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Kemudian soal kedua, jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik? Terus yang ketiga, sampai skala seberapa kecil atau besar mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi di sini pertanyaan dari se, se kelompok satu, tiga, tiga soal pertamanya menjelaskan tentang sebuah aliran. Ya, tentu saja kan kita mempelajari sebuah mekanika fluida, tentu saja aliran yang cukup menarik. Namun saya akan coba menjelaskan atau membacakan hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT. Pertama, benda selain gas dan cair bisa dikelompokkan sebagai fluida jika benda tersebut memiliki sifat aliran yang mirip dengan gas dan cairan. Dalam fisika, fluida didefinisikan sebagai zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Fluida tidak didefinisikan sebagai zat yang memiliki kemampuan untuk mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Jadi, jika sebuah benda memiliki sifat-sifat ini, meskipun benda tersebut mungkin tidak dalam bentuk gas atau cairan dalam arti konvensional, kita masih bisa memperlakukannya seperti fluida dalam konteks mekanika fluida. Contoh benda yang bisa dikelompokkan sebagai fluida adalah suspensi, seperti campuran antara cairan dan partikel padat yang dapat mengalir seperti cairan. Jadi di sini pertanyaan nomor satu, iya, ada. Jadi bisakah benda? Bisa. Jawabannya bisa. Bisa. Atau iya. Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya untuk mendeteksi eh, apa? Mendeteksi benda tersebut itu masuk ke dalam fluida, ya jika benda tersebut memiliki sifat-sifat seperti eh, kelompok fluida, kelompok fluida dari gas dan cair. Jadi misalkan saya mempunyai benda A. Benda A ini sifatnya mirip banget dengan fluida, dengan benda fluida. Maka saya bisa memasukkan benda A ini ke kelompok benda fluida karena dia memiliki sifat-sifat fluida. Seperti itu. Kemudian, jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik? Oke, nomor satu sudah terjawab. Jadi sifat-sifatnya ya. Oke, sekarang kita geser nomor dua. Dalam mechanical fluida, aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik biasanya tidak dianggap sebagai aliran fluida. Jadi dia tidak dianggap ya. Aliran elektron dan aliran cahaya dalam cahaya dan aliran elektron tidak dianggap fluida. Mechanical fluida lebih berkaitan dengan aliran zat yang memiliki kepadatan dan viskositas atau kekentalan yang signifikan, seperti dan cairan. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang menggunakan yang di prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam mechanical fluida seperti hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli memiliki analogi dan fenomena aliran lainnya, termasuk aliran elektron dalam kawat dan aliran cahaya dalam serat optik. Namun untuk menjelaskan fenomena ini secara detail, bidang fisika yang berbeda seperti elektromagnetisme dan optik lebih tepat digunakan. Oke, sebenarnya awalnya dia memberikan jawaban bahwasanya aliran elektron dan aliran cahaya itu bukan termasuk fluida. Soalnya mekanika fluida itu lebih menekankan ke aliran zat yang memiliki kepadatan atau viskositas tertentu yang signifikan. Jadi eh, mungkin ya eh, si cahaya dan aliran cahaya dan aliran elektron ini lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam bidang elektromagnetisme dan optika.
Jadi pada dasarnya dia beda tempat antara uh, ya nggak bisa dikelompokkan deh. Tidak seperti nomor satu masih bisa dikelompokkan. Nomor nomor dua ini tidak bisa dikelompokkan soal nomor dua. Jadi memang benar-benar berbeda. Dan caranya pun untuk memahaminya juga berbeda. Yang satu yang mekanika fluida ya pakai yang ahli gas dan cairan, gas dan cair atau cairan itu dipahami menggunakan mechanical fluida, sementara elektron di dalam kawat, aliran elektron di dalam kawat itu menggunakan magnetisme, terus aliran cahaya pada serat optik itu menggunakan optika. Oke, kita lanjut. Jadi tidak bisa ya. Kemudian nomor tiga, soal nomor tiga, sampai skala seberapa kecil atau besar mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi di sini seberapa besar, seberapa apa, sampai seberapa kecil, sampai seberapa kecil, kecil atau besar. Oke, mekanika fluida dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena aliran dalam berbagai skala, maupun dari skala besar sampai aliran sungai, seperti aliran sungai, maaf, mulai dari skala besar seperti aliran sungai, samudra atau atmosfer bumi hingga skala yang sangat kecil seperti aliran fluida dalam pembuluh darah dan dalam mikrofluida. Namun batasan dalam skala tersebut tergantung pada kondisi aliran, seperti kecepatan aliran, viskositas fluida, dan geometri sistem. Mekanika fluida bisa lebih efektif dalam menjelaskan fenomena aliran di skala yang lebih besar dan dengan kecepatan aliran yang tidak terlalu tinggi. Di skala yang lebih kecil, efek fisika lainnya seperti tegangan permukaan dan efek mikrofluida dapat menjadi lebih signifikan dan perlu dipertimbangkan. Oke, jadi eh, sampai seberapa kecil sampai seberapa besar sebenarnya bisa semuanya. Bisa siapa mechanical fluida dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena itu. Besar yang paling besar sekalipun sampai yang paling kecil. Namun ketika dia itu menjadi sebanget besar, dia akan memunculkan sifat-sifat yang lain. Jadi sifat-sifat atau variabel-variabel yang jika variabel-variabel pada keadaan normal atau fluida skala normal ya atau skala normal itu ada beberapa variabel yang mungkin tidak berpengaruh. Namun pada skala yang sangat besar, beberapa variabel akan menjadi signifikan atau ketika sangat kecil. Jadi ketika sangat kecil dan sangat besar, dia akan muncul variabel-variabel dan itu sangat signifikan ternyata. Seperti contoh di sini di skala yang lebih kecil. Di skala yang lebih kecil, efek fisika lainnya seperti tegangan permukaan dan efek mikrofluida itu dapat menjadi lebih signifikan dan perlu dipertimbangkan. Jadi benar-benar perlu dipertimbangkan efek dari kedua variabel ini yaitu tegangan permukaan dan efek mikrofluida pada skala yang sangat kecil. Itu salah satu contohnya. Jadi pada dasarnya bisa sampai skala seberapa? Bisa. Skala kecil sampai besar semuanya bisa. Namun itu tadi akan muncul variabel-variabel lainnya yang sangat signifikan dalam uh, memahami fenomena mechanical fluida di skala yang kecil atau besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini tadi dari Rofi'i. Ini kemudian dari teman saya Muhammad Surya Putra. Ini kita coba kopas juga. Dan kita tempel di ChatGPT. Tolong jawab soal ini. Oke, sorry, sorry. Oh, tidak bisa. Oh, tolong jawab soal ini. Oke, jadi di sini masih berupa narasi lagi, belum muncul eh, persamaan. Jadi saya akan menjelaskannya secara narasi. Namun karena ya saya kurang tahu kenapa hal itu terjadi namun saya sudah menekankan jika perlu untuk memunculkan rumus dalam soal, maka tolong berikan rumus tersebut. Nah, jadi saya hanya mengikuti dari eh, sesuai yang akan saya kerjakan atau saya dapatkan dari ChatGPT.
Jadi saya akan menerangkan sebuah narasi yang berkaitan dengan mechanical fluida pada soal kali ini. Oke, lanjut pada soal soal surya, soal yang keempat. Jadi yang keempat, 5, 6, 4. Ini ada A-nya sebenarnya. Bila pasir yang secara sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang tidak bisa disebut fluida. Oke, bila pasir yang secara sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang tidak bisa disebut fluida, apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil bahkan dari partikel air? Ingat, apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil dari partikel air bisa dianggap sebagai fluida? Bila bisa dianggap sebagai fluid B. Bila dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mechanical fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dinamik? Seperti bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite method dan metode komputasi fluida dinamik? Lalu bila elektron adalah fluida dan bila dianalisis menggunakan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dari elektron masuk dalam analisis atau tidak? Dan bila masuk, bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Oke, mari jawab soal nomor 3 ini. 4. Meskipun elektron, oke, jawaban nomor 1, meskipun elektron memiliki ukuran yang sangat kecil, mereka tidak bisa dianggap sebagai fluida dan dalam arti tradisional seperti cairan tegas. Sama seperti pertanyaan OVI, bahasanya elektron itu tidak bisa dianggap fluida ya teman-teman. Pada dasarnya tidak bisa dianggap fluida. Hal ini karena elektron adalah partikel yang terikat erat dengan fenomena mekanika kuantum yang memiliki sifat seperti momentum, sudut intrinsik atau spin, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Mekanika kuantum memainkan peran penting dalam perilaku dan analisis elektron yang berbeda secara mendasar dengan perilaku fluida konvensional. Jadi untuk soal nomor 1 ya, tidak bisa dianggap ternyata. Jadi apakah bisa dianggap sebagai fluida? Jawabannya tidak bisa karena dia eh, ya kalau kita mengacu pada soal yang sebelumnya, ya dia itu elektron tidak memiliki atau tidak memiliki sifat-sifat yang bisa dikelompokkan ke dalam kelompok mechanical fluida atau kelompok benda fluida atau fluida itu. Terus nomor 2, bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi seperti komputasi fluida dinamik? Kemarin. Jika kita mengasumsikan bahwa elektron dapat dianggap sebagai fluida, maka teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite elemen metode komputasi fluida dinamik tidak dapat langsung diterapkan pada elektron. Hal ini karena teori-teori tersebut dikembangkan untuk menganalisis aliran fluida konvensional yang didasarkan pada hukum-hukum fisika klasik, bukan pada sifat-sifat kuantum seperti yang dimiliki oleh elektron. Jadi di sini belum bisa dianggap, belum langsung bisa diterapkan. Jadi metode finite element dan metode komputasi fluida dinamik itu tidak bisa langsung diterapkan pada elektron. Karena pada dasarnya finite element dan metode komputasi fluida dinamik ini dia itu memperhitungkan atau eh, benda yang di benda atau objek yang dikenai finite element dan metode komputasi fluid dinamik ini, benda tersebut bukan benda yang sangat kecil atau benda kuantum. Nah, ketika dikenakan pada benda yang bersifat kuantum seperti elektron, maka akan muncul hukum kuantum. Karena pada dasarnya untuk memahami suatu objek itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, ada beberapa hal tambahan. Seperti pada dasarnya kita memahami suatu yang klasik, ya. Oke, suatu yang klasik. Jika kita memahami sesuatu hal yang lain, namun dalam ranah klasik juga, maka kita mungkin ya, mungkin hanya memvariasikan sedikit-sedikit saja, dan mungkin tidak terlalu banyak efek-efek yang berpengaruh. Namun ketika kita ingin memahami objek yang bersifat kuantum menggunakan mekanika klasik, ini agak kurang bisa atau kurang akurat dalam memahaminya. Itu. Jadi jawabannya perlu ada tambahan-tambahan lagi. Tidak langsung, ini tidak dapat langsung di sini juga diterapkan, berarti tidak dapat langsung diterapkan
pada elektron. Hal ini karena teori tersebut dikembangkan untuk menganalisis aliran fluida komersial yang didasarkan pada hukum-hukum fisika klasik. Nah, hukum-hukum fisika klasik kan bukan sifat-sifat kuantum seperti yang dimiliki oleh elektron. Oke, sangat bagus sekali jawabannya dan sangat bagus sekali pertanyaannya. Lalu, bila elektron dalam fluid, oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Lalu, bila elektron adalah fluida dan bisa dianalisis menggunakan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dan dari elektron masuk dalam analisis atau tidak? Dan bila bukan, dan bila masuk, bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Oke, sebenarnya ini sudah sebagian dari soal, mungkin setengah atau seperempat dari soal nomor 6 ini, atau soal yang C ini ya. Ini sudah dijawab oleh pertanyaan nomor 2. Nah, jawabannya belum bisa, namun belum bisa. Ya, belum bisa pokoknya. Karena soalnya untuk memahami sesuatu yang kuantum menggunakan metode klasik itu perlu ada variasi-variasi atau tidak dapat langsung diterapkan. Perlu ada tambahan-tambahan lagi, variabel-variabel lagi. Oke, oke kita jawab langsung ya. Bagaimana integrasinya dengan teori matematis? Jika kita mencoba mengintegrasikan atribut kuantum dari elektron dalam analisis menggunakan metode seperti finite element atau metode komputasi fluida dinamik, pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan mekanika fluida atau teori kuantum terapan. Maaf, maaf salah. Jadi pendekatan yang lebih tepat adalah dengan menggunakan mekanika kuantum atau teori kuantum terapan. Dalam konteks ini, analisis akan melibatkan persamaan-persamaan Schrödinger untuk memodelkan perilaku kuantum dari elektron. Integrasi sifat-sifat kuantum ini dalam analisis akan memerlukan pendekatan matematis yang berbeda dan lebih kompleks daripada pendekatan dalam mekanika fluida klasik. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan konteks yang sesuai dengan sifat-sifat partikel yang sedang dianalisis. Apakah itu mengikuti prinsip-prinsip mekanika klasik atau mekanika kuantum. Ya, jadi bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Sebenarnya untuk eh, yang sebelumnya ini, apakah atribut kuantum dari elektron masuk dalam analisis atau tidak, dan bila masuk pasti masuk. Saya ada partikel kuantum perlu dipertimbangkan bahwasanya untuk memahami partikel kuantum menggunakan mau menggunakan metode klasik, maka perlu dipertimbangkan juga efek-efek dari kuantum. Oleh sebab itu kita menambahkan persamaan pada persamaan klasik itu agar bisa digunakan untuk memahami kuantum atau sifat dari elektron ini. Jadi masuk ya, apakah atribut kuantum dari elektron pasti masuk harusnya. Soalnya dia untuk memahaminya harus atau memahami atau menganalisnya perlu eh, perlu mekanika kuantum kan. Jadi pada saatnya efek kuantum atribut kuantum akan muncul. Mungkin entah itu Planck, apa konstanta Planck, entah itu relativistik atau apapun itu pasti masuk. Harusnya harus masuk. Bagaimana integrasinya dengan matematis dan teori? Sebenarnya pada teori sendiri harusnya dia untuk secara matematis integrasinya dengan teori ya. Harusnya pendekatannya tuh mungkin bisa dianggap secara yang kita udah tahu ya integrasinya. Misalkan kita memahami dinamika, kan kita kan awalnya kan dulunya kan dari klasik ke kuantum kan. Untuk memahami kuantum, untuk memahami kuantum ya, itu diperlukan suatu mekanika namanya mekanika. Sama seperti pada zaman Newton namanya mekanika klasik. Nah, di dalam kuantum ini ada namanya mekanika kuantum. Nah, ini kita coba untuk kaitkan dengan integrasi dalam teori. Pada dasarnya untuk memahami fluida secara eh, teori ya, pada integrasinya ke teori, maka kita akan memvariasi eh, persamaan yang ada di mekanika fluida dengan menambahkan variabel-variabel atau atribut-atribut kuantum seperti entah itu Planck konstan atau entah itu efek relativistik, entah apakah itu sebuah kecepatan cahaya atau apapun itu akan ditambahkan ke sana integrasinya maaf itu secara teori ya, jadi maaf saya ulangi, jadi untuk integrasinya dalam teori maka kita akan menambahkan penjelasan secara teori. Jadi ada efek-efek relativistik, ada efek dari diskritan energi,
energi yang diskrit atau efek-efek dari eh, efek relativistik, efek relativistik, efek apa, efek kuantum dan beberapa efek yang beberapa efek yang ada pada mekanika kuantum atau dalam medan kuantum. Nah, untuk matematisnya sendiri mungkin ada tambahan variabel Hubbard, H, terus C, kecepatan cahaya, terus apakah itu ada beberapa variabel ya kuantum, mungkin ada spinnya juga, ada momentum, momentum spin yang sudah kita ketahui bahwasanya banyak sekali variabel-variabel tersebut di dalam mekanika kuantum ini. Ya salah satu contohnya lah bersama Schrödinger itu kan ya cukup lumayan panjang kan. Sama seperti itu sebenarnya kan modifikasi dari persamaan gerak dari klasik ke menjadi itu sebenarnya persamaan gerak dari elektron. Ya, untuk memahami suatu kita perlu analisis lagi terkait teorinya dan juga matematisnya. Seperti itu. Jadi bagaimana integrasinya? Integrasinya untuk teori ada tambahan-tambahan efek relativistik ataupun efek kediskripsian energi ya. Dan juga untuk matematisnya mungkin ada tambahan beberapa variabel konstanta seperti Hubbard atau kecepatan cahaya mungkin. Seperti itu tanggapan saya. Oke, untuk selanjutnya, oke selesai. Soal ke-6 sudah selesai. Kemudian 3 soal lagi. Nah, kita coba kopas lagi. Ah, bentar. Oke, apa? Tolong jawab soal ini. Jawab soal ini. Oke, langsung saja kita narasikan dulu atau kita baca dulu soalnya. Jadi, apakah peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu, seperti sayap pesawat dan kapal laut? Bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan? Ketiga atau ini karena berlanjut mungkin 7, 8, 9 ya. Jadi ini ke-9, bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid. Oke, mari kita lihat dulu hasil dari ChatGPT-nya. Oke, sudah selesai. Yang pertama, peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut. Oke, perhitungan jawabannya nomor nomor 8, nomor 7 adalah perhitungan medan kecepatan dan tekanan sangat penting dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap. Jadi perhitungan medan kecepatan dan tekanan sangat penting dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut. Medan kecepatan memberikan informasi tentang bagaimana kecepatan fluida berubah dari satu titik ke titik lainnya di sekitar benda. Ini penting karena dapat mempengaruhi gaya aerodinamis dan bertindak pada benda tersebut. Tekanan di sisi lain memberikan gambaran tentang distribusi tekanan dalam permukaan benda. Dengan memahami distribusi tekanan, kita dapat memprediksi gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, termasuk gaya angkat pada pesawat dan gaya hambat pada kapal laut. Oke. Jadi perannya sangat penting ya. Jadi dalam hal ini medan apa? Perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti pesawat atau kapal itu perannya peran perhitungannya itu sangat penting untuk menganalisis aliran fluid tersebut. Mengapa sangat penting? Pada dasarnya kita medan kecepatan memberikan informasi tentang bagaimana kecepatan fluid berubah di suatu titik. Sebenarnya untuk menjalan mungkin membuat pesawat ya perlu dipertimbangkan beberapa aspek yang mungkin kita sendiri belum tahu secara teknis. Mungkin secara teori pada dasarnya tetap ada perhitungannya dan perhitungan tersebut sangat penting karena apa medan kecepatan dan tekanan ini pada dasarnya sebuah variabel-variabel yang akan mempengaruhi sifat suatu benda. Jadi untuk itu kita perlu mempertimbangkan
aspek-aspek tersebut. Karena pada dasarnya itu penting banget ya untuk diperhitungkan. Karena untuk membuat sesuatu peralatan yang sifatnya konvensional dan membawa banyak orang, kalau tidak benar-benar diperhitungkan, itu sangat berbahaya. Dan menurut saya ini sangat penting untuk dianalisis. Perannya itu sangat penting. Peran pendek kecepatan dan tekanan itu sangat penting. Karena kalau kita tahu bahwasanya eh, di alam ini eh, kompleks banget. Pada dasarnya semuanya itu kompleks, serba kompleks, di mana variabel-variabel yang eh, penting itu selalu dianalisis. Apalagi variabel-variabel yang maksudnya variabel-variabel yang memberi efek kecil pun sangat banget diperhitungkan di dalam sesuatu sistem yang kompleks. Suatu sistem yang kompleks itu variabel yang efeknya kecil kadang diperhitungkan. Apalagi ini untuk kepentingan banyak orang, maka benar-benar diperhitungkan banget oleh entah itu desainer perancangannya, fisikawannya atau teknisinya. Itu di sayap pesawat dan kapal laut. Jadi tekanan-tekanan pun di antara misalkan sayap pesawat itu kan juga dipertimbangkan kan eh, apa analisis medan kecepatan dan tekanan untuk ya bisa dibilang sebagai keselamatan dan keamanan lah, maka perlu dipertimbangkan. Kemudian nomor dua, bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida harus tetap berkelanjutan di sepanjang sistem perpipaan, yang berarti bahwa laju. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida harus bisa tetap berlanjut di sepanjang sistem perpipaan. Maaf, soalnya bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan. Bagaimana hukum kontinuitas digunakan untuk menganalisis. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida harus tetap berkelanjutan di sepanjang sistem perpipaan, yang berarti bahwa laju aliran masuk harus sama dengan laju aliran keluar. Hukum Bernoulli di sisi lain menyatakan bahwa total energi mekanik persatuan massa dalam aliran fluida harus konstan. Dalam sistem perpipaan, hukum kuantitas digunakan untuk memahami bagaimana aliran fluida berdistribusi, maksudnya terdistribusi di dalam pipa dan bagaimana kecepatan aliran perubahan tergantung pada luas penampang pipa. Hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan kecepatan aliran fluida mempengaruhi tekanan dalam sistem perpipaan yang dapat membantu dalam perancangan sistem perpipaan yang efisien. Bagaimana cara menganalisanya? Sebenarnya bagaimana caranya yaitu yaitu mempertimbangkan energi. Kalau hukum kontinuitas ya yaitu mempertimbangkan aliran masuk dan aliran keluar untuk aliran fluida di dalam sistem perpipaan. Misalkan ada pipa panjang, pipa kan misalkan dari pipa satu mencabang-cabang, nah, itu dia itu dianalisis agar apa, agar semua orang terdistribusi. Sebenarnya kalau nggak diperhitungkan, akhirnya yang dapat jatah aliran cuma yang dekat dengan perpipaan atau terdekat di daerah kita, di negara kita mungkin disebutnya PDAM. Kalau tidak diperhitungkan hukum kontinuitas, maka yang akan kebagian air yang deras atau air yang bagus, maka hanya orang-orang atau rumah-rumah yang dekat dengan PDAM. Itu kalau tidak diperhitungkan. Bernoulli juga sama, pada saya kontinuitas dan Bernoulli pun sama. Namun di dalam mungkin kontinuitas lebih kepada debitnya, di jumlah air. Kalau hukum Bernoulli kok kepada energinya. Soalnya dia itu berlandaskan pada energi persatu satuan volume, seperti itu. Energi persatuan volume. Oke, dalam itu secara perpipaan ya. Kemudian nomor 9 ini. Bagaimana fenomena boundary layer? Oke. Bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid? Bagaimana fenomena boundary layer
Boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid. Boundary layer adalah lapisan tipis fluida yang terbentuk sepanjang permukaan solid ketika fluida mengalir di sekitar benda tersebut. Fenomena ini mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam fluida. Oke, dalam fluida karena di dalam boundary layer viskositas fluida menyebabkan gaya-gaya gesek yang signifikan. Akibatnya kecepatan fluida di dalam boundary layer akan berkurang dan secara secara bertahap dari kecepatan free stream, kecepatan bebas hingga nol di permukaan solid. Distribusi tekanan juga akan mempengaruhi oleh keberadaan boundary layer ini dengan tekanan yang cenderung lebih tinggi di luar boundary layer daripada di dalamnya. Ini sangat penting. Ini penting untuk dipahami dalam menganalisis pengaruh gesekan pada benda yang bergerak dalam aliran fluida. Oke. Jadi dia itu mempengaruhi ya. Fenomena ini mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan aliran fluida karena di dalam boundary layer viskositas fluida menyebabkan gaya-gaya gesekan yang signifikan. Ini poin pentingnya. Jadi viskositas jadi misalkan kita apa pengaruhnya kan? Bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan aliran dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid. Di sepanjang permukaan solid ada boundary layer. Akibatnya apa? Viskositas fluida menyebabkan gesekan-gesekan yang signifikan. Akibatnya muncul viskositas. Boundary layer seperti apa sih? Mungkin anggapan saya boundary layer itu seperti eh, ter apa tertutupi oleh terbatasi oleh layer-layer ya. Jadi akan muncul efek viskositas gaya-gaya gesekan yang signifikan. Akibatnya kecepatan fluida di dalam boundary layer akan berkurang secara bertahap dari kecepatan free stream. Apa maksudnya? Eh, boundary layer, bound layer, pembatas ya, mungkin pembatas. Mungkin sebenarnya sama seperti penghalang tipis di dalam sebuah mungkin di dam itu dia tetap akan mempengaruhi dia itu berpengaruh untuk menghalangi jadi ada gesekan lah dia akan menghambat aliran tersebut jadi intinya boundary layer ini efeknya memperlambat eh, kecepatan di dalam aliran fluida dan mempengaruhi distribusi tekanan iya mempengaruhi di dalam kecepatan dia akan makin membuatnya lambat karena dia berlawanan arah mungkin ya. Kalau berlawanan arah dengan alirannya pasti dia akan memperlambat tekanannya akan berada di seluruh seluruh terdistribusi di seluruh boundary layer itu kanan. Soalnya pada dasarnya dia akan mempunyai energi. Seperti itu. Jadi fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida. Sangat mempengaruhi aliran fluida. Itu bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid, di sepanjang permukaan yang solid. Iya, dia akan memperlambat. Jadi misalkan ada sebuah aliran sungai di, dikasih boundary layer. Boundary kan penghalang, batas ya. Jadi dibatasi, dia akan menghambat. Kalau ketinggiannya melebihi ketinggian air, langsung berhenti dia. Tapi kalau ketinggiannya lebih rendah, biasanya akan menghalangi ini, pasti akan terlalu. Pasti terhalangi ya, boundary pasti terhalangi. Oke, itu. Oke, selesai. Nomor 9, 7, 8, 9 selesai. Oke, saya lapiskan dulu kelompoknya ini. Satu. Ini tadi soal dari Dias. Maaf, Siti Nurkhalifah. Iya, sekarang kita jawab soal yang nomor 10, 11, 12. Eh, as- ada maaf.
Oke, kita tunggu sebentar dan kita mungkin bisa jawab. Lihat dulu. Oke, bagaimana pengaruh interaksi antara molekul ya, antara molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tekanan permukaan. Sebentar, izin minum. Oke, selanjutnya nomor 10. Bagaimana pengaruh interaksi antara molekul pada sifat fluida? Seperti viskositas, seperti viskositas, tekanan permukaan, dan bagaimana pengaruh ini dimodelkan dalam simulasi aliran fluida. Wow, sebentar. Oke, ternyata sudah. Oke, sudah. Bagaimana pengaruh interaksi antara molekul-molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tekanan permukaan. Oke, bagaimana pengaruh ini dimodelkan dalam simulasi fluida. Pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodelkan untuk memperhitungkan kondisi ekstrim ini? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodelkan maaf. Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrim? Kondisi ekstrim, oke. Bagaimana faktor-faktor dalam geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi? Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi. Oke. Nomor satu, bagaimana pengaruh interaksi antara molekul pada sifat-sifat fluida seperti viscositas dan tekanan permukaan? Bagaimana pengaruh ini dimulakan dalam simulasi aliran fluida? Wah, interaksi antara molekul memiliki pengaruh yang signifikan pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tekanan permukaan. Viskositas adalah ukuran dari kekentalan, ya, yang dipengaruhi oleh gaya tarik menarik antara molekul dan fluida. Semakin besar gaya tarik menarik, semakin tinggi viskositas fluida. Tekanan permukaan adalah gaya yang bertindak di antara molekul-molekul di permukaan fluida yang menghasilkan efek seperti peletakan molekul-molekul ke permukaan dalam pembentukan tetesan. Pelekatan molekul-molekul ke permukaan dan pembentukan tetesan dalam simulasi aliran fluida. Pengaruh-pengaruh interaksi antara molekul ini dimudahkan melalui persamaan khusus yang menggambarkan perilaku fluida seperti persamaan Navier-Stokes untuk aliran incompressible. Oke, jadi untuk simulasinya fluida, ya, ini menurut saya, jawaban saya, sebenarnya untuk fluida yang kompleks, alirannya yang kompleks yang bisa dianggap real, dia itu seringkali menggunakan persamaan Euler. Nah, persamaan Euler itu ya sebenarnya persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes itu mungkin ada ada lain namanya persamaan eh, pengurai turbulen. Sebenarnya ya persamaan Navier-Stokes cuma ketambahan beberapa variabel lagi yang membuatnya lebih gimana ya, lebih mudah dipahami, lebih menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Untuk memahaminya itu disederhanakan lagi dengan menambahkan beberapa variabel seperti itu. Ya, nah, pengaruhnya sangat ya, sangat berpengaruh. Pengaruh tersebut, nah itu, ini saya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pengaruh
pengaruh-pengaruh tersebut itu dimodelkan pada persamaan Navier-Stokes. Nah, nggak maksudnya aliran fluida ini, maksudnya interaksi ini pada nomor satu ini bisa dijelaskan menggunakan apa persamaan Navier-Stokes dengan tambah-tambahan variabel lain seperti viskositas dan tekanan permukaan. Bagaimana pengaruh yang dimudahkan? Pengaruh dimudahkan dengan penambahan beberapa variabel pada persamaan tersebut. Pada komputasi, pada simulasi nanti terdapat penjumlahan ditambahkan variabel yang lain yang bisa kita pertimbangkan lah pengaruhnya. Seperti yang sudah ditanyakan, ini interaksi antara molekul-molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas. Nah, kemudian yang nomor dua yaitu pada sistem kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrim? Nah, kita tahu bahwasanya kalau kondisinya tertentu kita lebih mudah untuk menganalisisnya. Namun ini pada kondisi ekstrim. Pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, sifat-sifat fluida mungkin tidak lagi sepenuhnya mengikuti hukum mekanika fluida klasik. Ini contohnya pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi, molekul dalam fluida mungkin mengalami perubahan fase menjadi kondisi plasma, di mana partikel-partikel bermuatan menjadi lebih bergerak bebas. Partikel-partikel bermuatan, ya, partikel-partikel bermuatan itu masuknya ya, partikel bermuatan ya, elektron. Elektron dan proton itu bergerak bebas dalam kasus seperti ini. Di sini seperti mekanika fluida klasik harus dimodifikasikan atau diganti oleh teori-teori yang lebih canggih seperti mekanika fluida plasmoid. Di sisi lain pada skala nanometer. Skala nanometer, efek kuantum juga dapat menjadi signifikan dan harus dipertimbangkan dalam analisis. Oke, jadi pada dasarnya kita tidak bisa langsung menggunakan mekanika klasik ya. Sifat-sifatnya masih yang pada kondisi ekstrim yang dijelus jika tidak bagaimana mekanika ya dimodifikasi mungkin seperti dicontohkan yaitu pada saat tekanan dan suhunya tinggi itu dia akan berubah fase dari cair ke plasma. Maka persamaan atau hukum mekanika fluidanya bukan lagi yang klasik untuk fluida, air, dan gas, namun untuk plasmoid. Mungkin namanya seperti yang dijelaskan hukum mekanika fluida plasmoid. Nah, di sini selain berdasarkan itu efek kuantum juga dapat menjadi nah ini juga pada saat itu juga maka efek kuantum ternyata muncul ketika pada saat tekanannya tinggi dan suhunya sangat tinggi. Kemudian berapa nomor 12? Bagaimana faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, geometri saluran, bentuk, kecepatan aliran, viskositas. Viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi. Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi. Faktor-faktor seperti geometri, saluran kecepatan, faktor-faktor seperti geometri, saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi. Aliran laminar terjadi ketika aliran fluida memiliki pola aliran yang teratur dan berlapis-lapis, sedangkan aliran turbulen ah, saya ulangi, jadi faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi. Ya, pasti mempengaruhi lah. Kecepatan itu mempengaruhi karena dia ada variabel kecepatan di sebuah persamaan. Geometri saluran, viskositas pasti mempengaruhi ya. Geometri pasti mempengaruhi. Dia akan misalkan ada jalur B, jalur A lurus dan jalur B berbelok, maka akan terjadi perubahan. Ada ya pasti berpengaruh ya. Aliran laminar jadi ketika aliran fluida memiliki pola aliran yang teratur yang berlapis. Jadi aliran beratur lapis-lapis disebut dengan aliran laminar. Sedangkan aliran turbulen jadi ketika aliran fluida memiliki pola yang kompleks dan tidak teratur. Laminar mungkin pada aliran biasa nih, pada contoh-contoh yang kita pelajari mungkin laminar. Namun turbulen itu lebih kompleks seperti aliran udara, aliran air di dalam sebuah pipa yang kompleks, yang bentuknya itu sangat kompleks atau sangat sulit untuk dianalisis menggunakan uh, persamaan yang umumnya digunakan untuk kasus sederhana.
Jadi seperti yang dijelaskan, transaksi dari aliran linear ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi tergantung pada faktor-faktor tersebut. Misalnya peningkatan kecepatan aliran atau penurunan viskositas dapat menyebabkan transaksi dari laminar ke turbulen. Geometri saluran juga dapat memainkan peran dalam mempengaruhi jenis aliran yang terjadi dalam bentuk dan ukuran geometri yang berbeda dapat menghasilkan pola aliran berbagai pula yang berbeda pula. Bisa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perubahan laminar ketuburan apa sih? Munculnya variabel-variabel. Munculnya variabel-variabel entah itu tekarannya makin tinggi atau suhunya makin rendah atau beberapa kecepatannya itu tidak teratur. Banyak sekali faktor variabel-variabel itu berubah-ubah atau dinamis dia. Maka juga perlu diperhitungkan persamaan alirannya, bukan laminar lagi tapi turbulen. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya. Faktor-faktornya itu faktor-faktor intinya kan di sini kan jelaskan eh, bagaimana transisi transisinya ya jadi pada suhu atau variabel-variabel itu meningkat ekstrim atau turun ekstrim kan sebenarnya pemodelan yang kita lakukan kan sesuatu model yang sederhana yang ya bisa dibilang nah, eh, sesuatu sistem yang rata-rata atau di tengah-tengah bukan sesuatu yang sangat ekstrim tinggi atau sangat ekstrim rendah kalau seperti itu maka akan terjadi perubahan bersamaan seperti yang ditanyakan dari transisi eh, dari aliran laminar ke aliran turbulen seperti itu. Oke, kita lanjut ke persamaan yang ini. Oke, mungkin langsung saya jadikan satu. Oke, mungkin untuk mungkin seperti ini. Ini pertanyaan langsung nih. Maaf, tolong jawab soal ini. Mungkin saya akan tambahkan jika perlu menampilkan rumus atau mungkin atau persamaan. Tolong tampilkan. Oke, sepertinya terkendala jaringan. Oh, tidak. Oke, kita lihat dulu A, B, C, D, F. Sini ada F ya. Jadi, tolong jawab soal ini jika perlu menampilkan rumus persamaan, tolong tampilkan. Oke. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida? Oke. Atau A, bagaimana pengaruh massa jenis fluida? Massa jenis real fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida. Eh, pengaruhnya mungkin ya seperti hukum Bernoulli itu kan ada rho-nya, rho GH. Jadi setengah rho P kuadrat plus P plus rho G. Nah, pastilah ada pengaruhnya. Nah, bagaimana? Mungkin ke lebih kalau masa jenis ke lebih ke sifat eh, ke apa ya? Energinya, debitnya mungkin bisa, energinya juga bisa. Oke, oke, sudah selesai. Oh, sebelum itu masih menunggu jaringannya kurang bagus. Oke, em, sepertinya terjadi gangguan masalah. Oke,
Kita coba untuk menghentikannya dulu. Tanya lagi. Wah, ternyata sinyalnya terganggu. Oke, kita coba untuk mereload ini lagi. Wah, terlalu lama. Oh, coba lagi. Bagaimana responnya dia? Oke, kita tunggu sebentar. Ya, jadi pada dasarnya di sini ini ya adalah soal yang saya jawab dari soal yang diberikan oleh kelompok satu. Ya, dapat 12, 12 sama ada berapa? Sangat banyak mungkin dia agak terlalu banyak. Oke, kita langsung saja coba. Oke, yang nomor pertama atau mungkin berapa? 13. Ini sudah yang 5 harusnya ini ke 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Jadi ke 13. Mana? 13. Jadi bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida? Nah, sebenarnya massa jenis fluida memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aliran dan mekanika fluida. Oke, pengaruhnya itu pasti berpengaruh. Karena yang mungkin awal-awal kita kuliah atau SMA, di pertengahan SMA kan pernah menjumpai persamaan hukum Bernoulli. Mana pasti ada runya itu. Pasti dia akan berpengaruh. Yang perlu yang oke, massa jenis fluida memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida. Massa jenis, ya, massa jenis yang juga dikenal sebagai densitas menentukan seberapa padat partikel-partikel dalam fluida. Seberapa padat. Semakin besar massa jenis, semakin besar pula gaya gravitasi yang bekerja pada fluida yang dapat mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatannya. Sama seperti anggapan saya awalnya, biasanya pasti kecepatannya berpengaruh. Nah, sekarang ada tekanan juga dalam aliran. Kecepatan dan tekanan, distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran itu berpengaruh. Dalam analisis aliran fluida, massa jenis digunakan untuk proses atau massa jenis digunakan dalam persamaan koordinatas dan persamaan Navier-Stokes untuk memodelkan respon fluida tersebut terhadap gaya eksternal seperti gravitasi. Ini seperti yang saya anggap awal-awal, bahasanya emang terpengaruh. Yang mungkin secara sederhana kalian teman-teman jumpai di persamaan atau hukum Bernoulli. Itu pasti kan ada rho-nya kan. Nah, kalau itu variabel itu anggap saja berubah-ubah lah, dinamis. Ini pasti berubah ini, kecepatan dan aliran. Semakin besar massa jenisnya, semakin besar pula gaya gravitasi yang bekerja pada fluida yang dapat mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan aliran dalam analisis aliran fluida. Nah, kena ini persamaan Navier-Stokes ini sering banget digunakan soalnya ya Navier-Stokes juga ada rho-nya. Saya ya ada rho-nya Navier-Stokes. Respon terhadap gaya-gaya eksternal juga seperti gravitasi. Ya, di Navier-Stokes ada gravitasi itu. Lebih gimana ya? Dia itu lebih kompleks Navier-Stokes. Apalagi kalau udah Navier-Stokes yang ada ketambahan variabel-variabel lain atau untuk penyederhanaannya pasti akan lebih kompleks lagi persamaannya. Kemudian nomor dua, apakah peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran? Apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran? Apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran? Ya, perannya
Kita coba cari ChatGPT ya. Viskositas adalah sifat intrinsik dari fluida untuk menentukan resistansi internal terhadap aliran. Viskositas sangat mempengaruhi jenis aliran fluida. Aliran dalam, aliran dengan viskositas rendah cenderung laminer, dengan lapisan aliran yang berlapis-lapis dan teratur. Di sisi lain, aliran dengan viskositas tinggi cenderung turbulen. Dalam pola aliran yang kompleks dan tidak teratur, viskositas juga mempengaruhi kestabilan aliran, di mana aliran dalam viskositas tinggi cukup cenderung lebih stabil daripada aliran dengan viskositas rendah. Nah, viskositas ini berpengaruh. Viskositas itu apa? Sifat intrinsik dari sebuah fluida. Nah, terus dijelaskan juga dia itu resistensi internal terhadap aliran. Jadi itu hambatan internal terhadap aliran. Hambatan dia itu menghambat sini, hambatan internal lah. Mempengaruhi pasti lah, mempengaruhi jenis aliran fluida. Nah, aliran laminer itu biasanya viskositasnya rendah, dan aliran turbulen itu viskositasnya tinggi. Nah, di akhir-akhir juga disebut bahwasanya viskositas juga mempengaruhi kestabilan aliran. Aliran di mana aliran viskositas tinggi cenderung lebih stabil daripada aliran dengan viskositas rendah. Nah, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya misalkan nih, kalian punya dua cairan, cairan A, cairan B. Cairan A ini laminer, cairan B itu turbulen. Misalkan dia dialirkan, dituangkan ke sebuah jalur lurus yang turun ke bawah, dia aliran laminar tuh cepet banget tuh. Soalnya aliran laminar tuh bisa saya anggap atau bisa saya misalkan sebagai seperti air biasa. Sementara kalau aliran turbulen itu eh, cairan mungkin. Cairannya itu ketambahan, entah itu tepung kah, entah itu pasir kah, pasti akan agak terlambat, agak lambat, namun dia stabil, stabil ya, stabil. Kalau airan cepat-cepat langsung partikel. Sementara kalau kita punya cairan plasma kental lah, itu dia ngalirnya kan pelan-pelan dan stabil. Nah, partikelnya tidak terpecah kemana-mana itu. Jadi kalau eh, turbulen itu kental banget alirannya, sementara viskositasnya tinggi atau kental. Kalau laminer, dia itu viskositasnya kecil dan lebih cenderung cair. Kemudian nomor berapa ini? 15. Jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen serta situasi apa, atau kondisi apa yang dapat menyebabkan transisi antara keduanya. Pasti ketambahan suatu variabel, entah itu zat apa. Aliran laminar, jenis aliran yang memiliki pola aliran yang teratur. Teratur berlapis-lapis. Namun di sini nggak stabil dia. Teratur tapi nggak stabil. Laminar kan, ya, kestabilan kan ditentukan oleh viskositasnya biasanya di dalam fluida, di mana partikel-partikel fluida mengalir dalam jalur yang paralel dan tidak ada pencampuran yang signifikan antara lapisan-lapisan tersebut. Aliran turbulen di sisi lain memiliki pola aliran yang kompleks dan tidak teratur. Kenapa ini berbanding terbalik? Viskositas juga mempengaruhi kestabilan. Sebentar. Dengan adanya pusaran, oh, turbulen itu juga terjadi ketika pada mungkin turbulen angin ya, berputar-putar tidak teratur akhirnya. Dengan adanya pusaran dan pencampuran yang signifikan antara partikel-partikel fluida. Ya, mungkin untuk yang tidak teratur di sini pusarannya ya. Pada bagian mungkin angin itu turbulen ya. Angin itu ada turbulen, ada yang laminar. Angin-angin yang saling berputar-putar nggak jelas ini seperti yang ada di lingkungan kita ini sebenarnya turbulen. Kalau laminar kan lurus saja. Kalau kipas angin itu laminar. Nah ya, sementara itu turbulen. Bisa nggak transisi antara laminar dan turbulen disebabkan oleh peningkatan kecepatan aliran, penurunan viskositas fluida atau perubahan dalam geometri aliran saluran. Jadi itu ya.
jalurnya itu berbeda atau geometri saluran aliran. Fluida, viskositas fluida, entah itu naik atau turun, itu juga mempengaruhi kecepatan aliran dan peningkatan kecepatannya. Misalkan kecepatannya berubah, pasti turbulen. Soalnya eh, kecepatan aliran itu berubah disebabkan oleh mungkin geometrinya alirannya yang berubah-ubah juga. Jadi suatu hal pasti disebabkan suatu variabel lain. Sama seperti itu. Oke, oke, jadi itu ya. Eh, Perbedaannya yang ini mungkin lebih kurang kental, nah ini kental. Distribusi situasi kondisi apa yang dapat menyebabkan ya perubahan viskositasnya, kekentalannya, entah itu ketambahan sesuatu zat atau perubahan partikelnya. Nah, perubahan partikel mungkin disebabkan oleh faktor internal, eksternal. Partikel apa saja yang bisa digolongkan atau disebut sebagai fluida? Partikel yang bisa digolongkan atau disebut sebagai fluida adalah zat-zat yang mengalir dan mengubah bentuknya secara signifikan saat diberi gaya eksternal, serta tidak memiliki bentuk tetap. Ini termasuk gas dan cairan, serta suspensi dan larutan di mana partikel padat atau cair terdispersi dalam fase cair atau gas. Inilah. Nah, di sini eh, yang bisa digolongkan ku biasanya gas dan cairan kalau fluida. Serta suspensi mungkin. Suspensi itu bisa digolongkan ke dalam fluida. Soalnya dia memiliki sifat-sifat fluida. Kalau apapun benda itu, kalau memiliki sifat fluida, pasti dia masuk kelompok dalam kelompok fluida. Contoh tadi ada sebuah benda, namun bukan cair atau gas, namun memiliki sifat-sifat fluida, maka dia disebut sebagai benda fluida. Itu. Kemudian partikel yang bisa digolongkan. Oke, ini sudah. Kemudian nomor 4, maaf, tadi 16, ini 16. Partikel apa sih yang bisa digolongkan atau disebut sebagai fluida? Apapun partikel itu yang memiliki sifat fluida, pasti dia dikelompokkan dalam fluida. Hukum apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan mekanika fluida? Oke, hukum apa saja? Beberapa hukum yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan mekanika fluida antara lain hukum kekekalan massa, hukum kekekalan momentum, hukum Newton untuk aliran fluida, hukum kekekalan energi, prinsip energi yang berubah-ubah, prinsip energi yang berubah-ubah. Hukum-hukum ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah, momentum, dan energi dalam fluida. Oke, kalau energi ini biasanya akan dilanjut apa Pak, ini kan ketiga hukum ini kan hukum dasar kan, hukum dasar untuk membentuk sebuah hukum atau persamaan baru di dalam mechanical fluida. Seperti energi ini ya. Energi dalam aliran fluida ini kan kalau kita lihat dia itu kalau diteruskan lagi diaplikasikan dalam mekanika fluida, dia itu disebut dengan hukum Bernoulli. Kekekalan energi, momentum juga untuk hubungan antara jumlah mungkin ke viskositas, maaf, kontinuitas. Nah, kalau momentum ini sama juga energi ini aliran juga. Kalau momentum mungkin apa Navier-Stokes momentum. Kalau ini energi Bernoulli biasanya Bernoulli. Oh, momentum ya. Gaya. Yang yang anggapan saya di sini masih Navier-Stokes ya. Soalnya untuk Navier-Stokes sendiri saya belum menemukan variabel yang begitu banyak dari Navier-Stokes. Mungkin untuk area jumlah mungkin ke hukum kontinuitas, Bernoulli, energi itu Bernoulli, momentum mungkin Navier-Stokes atau Euler. Ya Euler sama dengan kan Navier-Stokes. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu nomor tadi 17, sekarang 18. Ada apa penyebab atau faktor pembeda sehingga dalam perhitungan terdapat beberapa hukum yang apa penyebab atau faktor pembeda sehingga dalam perhitungan
dapat beberapa hukum yang berlaku perbedaan dalam skala kecepatan aliran, viskositas fluida, dan geometri saluran aliran dapat menyebabkan beberapa hukum yang berlaku dalam perhitungan mekanikal fluida. Misalnya dalam aliran dengan kecepatan rendah dan viskositas tinggi, hukum Navier menjadi dominan. Nah, ini kan. Sementara dalam aliran dengan kecepatan tinggi dan viskositas rendah, hukum Euler atau hukum Bernoulli. Oh, hukum Euler ternyata itu mungkin lebih sesuai. Selain itu, dalam aliran turbulen, hukum-hukum khusus untuk menggambarkan efek turbulensi juga diperlukan. Sebenarnya, eh apa menyebab atau faktor pembeda? Ya, ah, efeknya ya. Efek yang ditimbulkan oleh objek yang kita amati. Jadi apa penyebab atau faktor pembeda? Jadi ya sifat-sifat yang dimiliki tersebut, sifat eh, nah itu kecepatan kah? Ah, atau viskositasnya rendah tinggi? Itu sebenarnya kan eh, akibat itu kita memodelkan yang lain-lain. Akibat itu juga muncul juga hukum-hukum atau persamaan-persamaan yang berlaku lainnya, atau hukum-hukum menjadi lebih banyak gitu gara-gara beberapa sifat ya tujuannya penyebabnya yaitu penyebabnya variabel-variabel itu muncul pada suatu kondisi tertentu. Misalkan pada suatu yang ekstrem sekali, itu variabel yang awalnya di keadaan normal itu jadi tidak diperhitungkan, sekarang pada kondisi kondisi ekstrem akan akan diperhitungkan juga ketika sangat ekstrem tinggi atau sangat ekstrem rendah. Itu sangat dipertimbangkan. Oleh sebab itu, itulah pembedanya. Jadi kondisi yang dialami oleh objek tersebut itu yang menjadi pembedanya. Penyebabnya itu. Oke, Alhamdulillah. Oke, ini perbedaan dalam skala kecepatan aliran viskositas, fluida, dan geometri saluran aliran dapat menyebabkan perubahan hukum. Beberapa hukum yang berlaku dalam perhitungan mekanika fluida. Oke, jadi kondisi-kondisi yang dialami oleh objek yang kita amati itu menyebabkan munculnya beberapa faktor atau munculnya beberapa variabel yang menjadi pembeda antara persamaan satu dengan persamaan yang lainnya. Itu. Oke, eh ini sampai ini tanya Bonita ya. Jadi sudah untuk sekarang masuk nomor dua. Nah, jadi saya saya anggap, saya rasa untuk soal dari kelompok satu sudah saya jawab semuanya. Eh, Baiklah, itu yang bisa saya jawab. Eh, untuk jawaban yang saya hasilkan dari ChatGPT, mungkin ada beberapa yang masih kurang. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam menjawab pertanyaan atau menjelaskan jawaban atau menggiring sebuah opini, jika kurang baik, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.